Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di dalam Cool Online. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau sama-sama kembali memuji nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku Tuhan menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau yang selalu menyertai setiap kami di sepanjang minggu ini. Sungguh bersyukur kami Allah Bapa. Pada malam hari ini kami datang Tuhan kepadamu. Kami mau sujud di altar-Mu, membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Membawa penyembahan kami bagi nama-Mu Yesus. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Ya Yesus, kami mau berserah kepadamu. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Oh, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir.
Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidup, gunung batu, perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau satunya pribadi yang kami andalkan Tuhan. Tiada pribadi lain yang kami andalkan selain Engkau Yesus, penolong kami yang setia, yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Sungguh bersyukur kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan isi firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Yesus, di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Cool Online di Rayon 17 pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita sudah diberkati lewat doa, pujian, penyembahan, dan saatnya kita juga sama-sama mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Gembala Rayon 17 sudah memberikan kepada kita tema yaitu invite atau kita harus punya iman. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami. Dan biarlah pada hari ini kami semua bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berpercaya Tuhan, kalau hari ini kami ada pergumulan masalah persoalan, kami percaya iman kami akan dikuatkan. Dan kami percaya janji Tuhan kepada kami adalah ya dan amin. Selalu Dia akan berkati kami. Dia pasti akan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir di dalam ibadah Cool Online Rayon 17 ini, kami semua akan diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kita semua siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita berada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Dan mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema saya pada hari ini adalah iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita. Kenapa kita harus memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan? Yuk mari kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23. Kita lihat 3 ayat ini. Firman Tuhan demikian.
dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun. Sekali lagi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus benar-benar percaya kepada Tuhan, harus benar-benar punya iman yang benar-benar selalu punya pengharapan, selalu taat kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memperdamaikan, sehingga mereka harus mempertahankan iman mereka dengan kuat, teguh, dan jangan sampai tergoncang. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, bagaimana kita sudah mengalami kelahiran yang baru. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Awal-awalnya kita adalah manusia-manusia, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita manusia yang baru, kelahiran yang baru. Dan juga Tuhan sudah menyatakan suatu mukjizat di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat, merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan lakukan karena Tuhan sudah memperdamaikan, bagaimana Dia rela mati di kayu salib, dan bagaimana Dia bangkit pada hari yang ketiga dan Dia naik ke surga. Dan itu sebabnya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, kalau kita Tuhan sudah perdamaikan, kehidupan yang lama sudah berlalu, saat ini kita sudah mengalami kelahiran yang baru, hidup yang baru. Artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita harus memiliki iman yang bertumbuh? Berbicara tentang iman, Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi. Bagaimana kalau kita punya anak? Bagaimana supaya anak kita bertumbuh? Tentu saja anak kita ini nggak ada satupun di antara kita pingin anak kita itu nggak bertumbuh. Betul nggak Bapak Ibu ya? Wah, kita nggak mungkin anak kita ya beratnya cuma 3 kilogram sampai mungkin dewasa, sampai dewasa hanya beratnya tidak naik-naik. Tidak mungkin. Pasti anak kita dengan bekerja keras, kita memberikan makanan-makanan yang sehat kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu bisa bertumbuh baik, sehat, dan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, begitu juga dengan iman kita Bapak Ibu. Iman kita juga demikian. Iman kita ini benar-benar harus ada suatu tindakan. Kita jangan memiliki iman yang pasif, diam. Tapi kita harus memiliki iman yang aktif. Artinya kita sudah percaya pada Tuhan dan kita harus ada suatu tindakan. Percayalah Bapak Ibu, kita semua pasti sudah mengalami yang namanya mukjizat daripada Tuhan. Amin. Kita semua pasti sudah mengalami bagaimana dengan iman kita percaya. Bahkan firman Tuhan katakan, walaupun iman kita sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Artinya walaupun masalahmu begitu besar seperti gunung apapun, kalau imanmu walaupun besar sebesar biji sesawi, mukjizat pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari bagaimana kita memiliki iman yang bertumbuh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita memiliki iman yang bertumbuh?
Poin yang pertama, ada 3 hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang bertumbuh. Poin yang pertama adalah kita harus memiliki ketekunan di dalam iman, ya. Ayat 23, kita harus terus bertekun Bapak Ibu. Bertekun di sini artinya kita harus terus percaya kepada Tuhan, selalu setia dan taat kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu bertekun di dalam Tuhan, supaya iman kita itu bertumbuh. Memang tidak gampang, tetapi saya mau katakan kalau kita selalu di bawah tuntunan Tuhan, memang berbicara iman, semuanya tidak luput yang namanya proses. Tetapi percayalah Bapak Ibu, melihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bahkan di Ibrani 11 dikatakan seorang tokoh iman adalah Abraham, bapak dari semua orang beriman. Bahkan kalau kita baca semuanya di tokoh Alkitab, nggak ada satupun yang dikatakan tidak mengalami proses. Semuanya mengalami proses, tetapi kita melihat endingnya semuanya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mari poinnya pertama, mari kita selalu bertekun. Bertekun artinya terus menerus, ya. Terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Selalu terus datang kepada Tuhan. Selalu terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi saya baca firman Tuhan, kalau kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, kita sudah mengalami mujizat dari Tuhan, jaga terus iman kita. Biarlah iman kita terus bertumbuh Bapak Ibu, ya. Jangan kita jadikan iman kita hanya diam aja. Wah, saya percaya, berdoa dan bekerja. Saya doa-doa aja. Tidak, tapi berdoa dan bekerja. Lakukanlah sesuatu. Bagaimana saya mungkin kasih contoh Abraham. Abraham dikatakan dia hanya percaya walaupun dia tidak melihat apapun. Waktu Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, pergilah keluar dari daerahmu dan ikutilah, aku akan memberikan sesuatu milik pusakamu yang aku akan percayakan kepadamu. Abraham nggak tahu mau kemana dia pergi. Memang benar firman Tuhan katakan, kita sebagai orang Kristen, mari kita tetap percaya walaupun tidak melihat. Amin. Hanya percaya, punya iman bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu tetap menuntun kita kemanapun kita pergi. Jadi marilah kita terus bertekun di dalam Tuhan. Tekun di sini artinya Bapak Ibu, bagaimana kita selalu terus menerus, ya, selakali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sungguh-sungguh akan tetap menjaga kita, melindungi kita, selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Nah, bagaimana dalam ketekunan kita, di dalam iman kita bertumbuh? Tentu saja hal yang pertama adalah baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan, rajin ke gereja, rajin ikut kul, supaya iman kita ini bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama, kita harus bertekun terus supaya apapun yang mungkin kita dengar yang tidak baik, kalau kita dalam tuntunan Tuhan, pasti kita akan melihat mujizat demi mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Poin yang kedua adalah kita harus tetap teguh dan tidak tergoncang. Saudara melihat pada ayat yang ke-23 di Kolose pasal 1. Dikatakan ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun, ya. Itu ya poin yang pertama, bertekun dalam iman. Dan poin kedua, tetap teguh dan tak bergoncang, ya. Tetap teguh dan tak bergoncang. Apa itu teguh? Artinya tetap punya pendirian, tetap punya perkataan yang bisa dipercaya. Kalau awalnya kita berjumpa dengan Tuhan, awalnya kita berkata, selakali Yesus tetap Yesus, saya ikut Yesus. Apapun pergumulan masalah yang saya alami, saya tetap ikut Yesus. Tetap pegang perkataan kita dari awal waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang tidak gampang. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, berbicara tentang teguh. Mari dimanapun kita berada, kalau kita berada di rayon 17 Bapak Ibu, ayo kita tetap setia dan taat beribadah. Kita tetap setia dan taat berikut ibadah kul. Karena itu yang akan membuat tubuh rohani kita semakin kuat.
dan tidak mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Nah, kalau kita sudah bertumbuh iman kita di Rayon 17, ayo tetap bertumbuh dan akan berbuah. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, ibaratnya jagung. Kalau jagung mungkin 3-4 bulan sudah bisa berbuah. Nah, bagaimana jagung itu? Mungkin kita punya iman jagung di pertama itu mungkin kita tanam. Lalu mungkin kita merasa, wah jagung ini kok nggak bagus. Lalu kita cabut, pindah lain lagi. Wah nggak bagus lagi, kita pindahin lagi. Lama-lama pasti mati. Itulah iman kita. Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang di luar sana. Kalau kita memang benar-benar bertumbuh di Rayon 17, di gereja lokal kita, di kul kita, ayo tetap semangat. Amin Bapak Ibu, tetap semangat. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Karena berbicara tentang pelayanan tentu butuh proses. Tidak mungkin kita pergi ke gereja lain kita nggak diproses. Pasti diproses. Tetapi kalau kita sudah bertumbuh di gereja lokal kita, di kul kita, walaupun kita mungkin diproses mungkin lewat gembala kul kita, lewat anggota kul, komunitas kul kita. Tetapi karena kita tetap yakin dan percaya, saya tetap melihat Yesus, saya tidak melihat siapapun manusia di dunia ini. Saya percaya iman kita akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu jangan terpengaruh apa kata orang. Karena kalau kita bertumbuh di gereja kita di Rayon 17, tetap lakukan itu sampai akhir. Tetap taat, tetap setia. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau kita sebagai pedagang, marilah bekerjalah dengan baik. Kalau kita sebagai bisnismen, marilah kita bekerja dengan baik. Kalau kita dipercayakan Tuhan sebagai mahasiswa, siswa, ayo sekolah kuliah dengan baik. Kalau kita sebagai pelayanan hamba Tuhan, melayanilah dengan baik. Karena kata Kolose, biarlah engkau lakukan seperti yang engkau lakukan buat Tuhan, bukan manusia. Karena kita percaya ketaatan itu sangat penting. Makanya segala apapun harus tetap teguh pendirian kita. Tetap pegang perkataan kita. Karena kita percaya suatu waktu Bapak Ibu kita akan lihat. Waktu itu Bapak Ibu saya boleh katakan saat ini waktu bukan lagi perpanjang. Waktu saat ini seperti semakin pendek Bapak Ibu. Nah waktunya adalah bagaimana mungkin 1 tahun kita akan lihat apakah kita tetap setia ke gereja. 2 tahun, 3 tahun, kita akan dilihat apakah kita benar-benar tetap mengikut Tuhan. 5 tahun, 10 tahun, apakah kita tetap percaya pada Tuhan. Semuanya itu akan dilihat bagaimana iman kita. Iman kita bertumbuh nggak Bapak Ibu? Dan semuanya itu akan dilihat pada waktu kita mengalami yang namanya proses. Tetapi percaya Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan selalu menuntun kita. Segala apapun yang kita alami, percayalah ada sesuatu yang akan Tuhan persiapkan. Ada kairos waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tetapi kalau manusia menuntun, kadangkala ada kebimbangan, ada kekecewaan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa membuat sesuatu kebahagiaan. Yang hanya bisa memberikan kepada kita kebahagiaan hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari iman kita ini harus bertumbuh. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu supaya iman kita bertumbuh? Poin yang ketiga adalah kita buka firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Kita buka Bapak Ibu. Poin yang ketiga, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Kita lihat Roma 10 ayat 17. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya kita lihat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, Bapak Ibu ada 2 kali dikatakan pendengaran. Artinya di sini bahwa kita semakin terus banyak mendengar firman Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh, banyak dengar firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, puasa, dan rajin baca Alkitab. Karena apa Bapak Ibu? Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan, dan sampai kepada pikiran alam bawah sadar, dan sampai kepada hati kita. Nah itulah yang akan menguatkan iman kita. Pergumulan, masalah apapun, goncangan apapun, kalau kita mendengar firman Tuhan, pasti
Tuhan berikan kepada kita apa? Damai sejahtera dan sukacita. Orang akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Satu waktu ada jemaat saya berkata begini, Pak, gimana sih caranya supaya bisa terhindar dari ketakutan? Dan saya katakan, Bu, karena ibu ini sangat takut anaknya akan keluar kota. Setelah lulus SMA, mau kuliah dan terpanggil ke luar kota. Dan ibu ini mulai khawatir oleh karena keadaan zaman sekarang. Takutnya anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tetapi saya katakan, Bu, doa, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Terus bawa dalam doa. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Iman kita dikuatkan. Pada waktu iman kita dikuatkan, pikiran hati kita pasti mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita. Kita serahkan pada Tuhan, Tuhan pasti melindungi. Seperti Immanuel dikatakan, Tuhan beserta dengan anak-anak kita, keluarga kita, pasti terjadi. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Mari terus menjadi pelaku-pelaku firman, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lakukan. Dan Bapak Ibu, saya kadang-kala melihat ya Bapak Ibu ya, zaman sekarang, satu kali saya makan di satu tempat rumah makan, lalu di situ banyak orang hadir. Dan saya perhatikan memang benar apa dikatakan oleh pendeta-pendeta, kalau banyak orang zaman sekarang kalau makan enak-enak pasti difoto. Dan difoto dan dikirim kepada keluarga, suami, apa istri atau anak-anak atau besti-bestinya. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan, kadang-kala jasmani kita jaga, kita berikan makanan-makanan yang sehat. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kenapa kadang-kala kita mengalami kebimbangan. Kenapa kadang-kala kita mengalami kekhawatiran. Kenapa kita mengalami yang namanya ketakutan. Karena tubuh rohani kita juga butuh makanan. Amin. Kadang-kala inilah yang kadang-kala Tuhan bicara kepada kita, ayo makanan rohani kita ini kita harus kasih makan. Nah caranya gimana kita memberikan makanan tubuh rohani kita? Ayo kita baca Alkitab ya, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca, renungkan dan lakukan. Dan banyak doa, pujian, penyembahan. Perlu puasa. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita di saat kita menjalani hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kejahatan. Tetapi kalau kita selalu tetap memberikan tubuh rohani kita dengan makanan-makanan rohani, percayalah, selalu kita andalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini saya mau memberikan semangat kepada kita semua Cool di Rayon 17 ini. Ayo semangat, rajin ke gereja, jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Percayalah kalau kita sudah bertumbuh di gereja lokal kita, kalau kita sudah bertumbuh di Cool kita masing-masing, saya mau sampaikan, maka percayalah akar kita semakin kuat, tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang lain, maka kita pasti akan berbuah. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah ini 3 poin yang saya memberikan kepada Bapak Ibu di Cool Online pada malam hari ini. Poin yang pertama adalah, mari Bapak Ibu kita selalu terus bertekun. Bertekun di sini terus menerus Bapak Ibu. Walaupun kita mengalami pergumulan masalah, persoalan, percayalah. Waktu kita terus bertekun, setia dan taat kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin ikut Cool, selalu doa, puasa, doa, pujian, penyembahan. Percayalah iman kita itu akan bertumbuh. Amin. Dan yang kedua, tetap teguh. Jangan mudah terpercaya kepada omongan orang lain yang negatif. Kalau kita sudah bertumbuh di gereja lokal kita, kita sudah bertumbuh di Cool kita, percayalah awal mulanya kita bertemu dengan Tuhan, biarlah di situ tetap. Karena Bapak Ibu gak mungkin kita selalu ada di zona nyaman. Selama kita bersama dengan Tuhan, semuanya akan diproses. Percayalah, bagi Tuhan, mujizat itu gampang.
Kalau kita membutuh mujizat kesembuhan, kita butuh berkat, bagi Tuhan itu gampang. Yang Tuhan mau iman kita itu supaya setia sampai akhir. Wahyu katakan setialah sampai mati. Nanti suatu waktu kita mengalami kemenangan, iman kita pertahankan, percayalah kita akan berpesta bersuka cita dengan Tuhan di surga nanti. Itu iman yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita harus bertekun, selalu teguh, kuat, tidak mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Kita sudah bertumbuh di gereja kita di Rayon 17, tetap semangat sampai akhir menutup mata. Karena semuanya waktunya akan terlihat. Apakah 1 tahun kita tetap setia pada Tuhan, 2 tahun selalu tetap rajin ke gereja, ketiga tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi saya berdoa kita semua di Rayon 17 adalah orang-orang yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan percaya satu waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan. Baca, dengar firman Tuhan, baca dan lakukan. Jadilah pelaku firman. Isi hidup kita ini jangan hanya jasmani saja kita jaga, kita rawat. Ya, tapi tubuh rohani kita juga butuh kita kasih makan. Supaya apa? Supaya waktu ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, waktu kita baca Alkitab, doa, kita renungkan, kita praktekkan firman Tuhan itu, maka ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada sukacita yang akan Tuhan berikan pada kita. Nah, saya percaya semua yang ada di Rayon 17 ini semakin terus kuat, tetap teguh, tetap bertekun, selalu andalkan Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita tutup mata Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih punya iman, percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Mujizat bagi Tuhan itu gampang. Apakah mujizat kesembuhan, mujizat berkat, keluarga, pemulihan keluarga dan lain-lain, itu gampang. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami karena Tuhan mau melihat apakah iman kami ini tetap terus bertekun, apakah iman kami ini teguh kuat, apakah kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa sesuai dengan iman yang bertumbuh, seluruh yang ada di Rayon 17 ini, Tuhan Engkau berkati. Kalau hari ini ada yang sakit, biarlah dengan imannya, walaupun sebesar biji sesawi, penyakit apapun engkau katakan, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau engkau hari ini sedang mengalami masalah dalam ekonomimu, percayalah Tuhan Yehova Jireh, Allah sanggup menyediakan apa yang engkau butuhkan. Mungkin engkau sedang takut dengan keluargamu, anak-anakmu, masa depan mereka. Serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi dan Tuhan menjaga. Dan Tuhan akan berikan anak-anak kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati seluruh hamba-hambamu umat Tuhan, kul yang ada di Rayon 17. Berkati mereka. Tetap semangat melayani Tuhan, semangat mengiring Tuhan sampai Tuhan datang pada kali kedua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saatnya kita akan memberi. Dan mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita akan memberikan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saatnya kami akan menerima berkat. Sebelum kami akan menerima berkat, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini, biarlah persembahan yang terus memperlebar kerajaan surga. Dan biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati kami semua yang bekerja, Engkau promosikan. Yang punya usaha bisnis, Tuhan berkati.
kirim pelanggan lama, pelanggan baru. Diberkati usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab. Yang melayani Tuhan, Engkau berikan semangat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sekolah, kuliah, berkati masa depan mereka. Karena kami aminkan firman Tuhan katakan, sungguh masa depan sungguh ada bagi mereka yang percaya mengandalkan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Dan setelah itu Tuhan, kami akan pulang dan kami akan mau menerima berkat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita angkat tangan kita dan kita akan mau menerima berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dari awal hingga akhirnya tibalah saatnya kami mau diberkati di ujung akhir firman Tuhan ini. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah tikap-tikap langit terbuka. Dan Tuhan lindungi kami sepanjang hari dan sampai selama-lamanya. Dan saatnya ya Tuhan kami mau menerima berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, dicintai Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua. Dan akan menjemput kita semua. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua kul-kul yang ada di Rayon 17. Punya iman yang bertumbuh, iman yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Salam, selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.